Sebentar kami mau tutup retreat ini. Dan kami mau menerima yang terbaik yang daripada. Kami mau terima kunci, kami terima pengurapan, kami terima pemutusan, kami terima otoritas, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ini yang akan Anda alami setelah Anda pulang dari tempat ini. Ini yang Anda akan terima, yang Anda akan kerjakan. Yaitu Anda dan saya, kita akan pergi, kita akan berjalan kemanapun, kita akan disertai dengan tanda-tanda mujizat. Akan ada tanda-tanda mujizat supranatural buat Anda dan saya. Amin saudara. Senang gak? Kayaknya kok kurang senang. Jadi itu Anda ya. Senang gak saudara Anda akan disertai dengan tanda mujizat? Cuma sedikit yang senang. Yang senang tadi doang yang lewat itu tuh. Berapa banyak ada yang bersuka cita kalau ketika Anda disertai tanda mujizat? Tetapi masalahnya gini, ternyata tanda mujizat supranatural itu bukan tanda orang akan percaya kepada Tuhan. Serem ya? Tanda mujizat itu bukan sebuah tanda yang akan membuat orang ini percaya ke Tuhan. Iya saudara, ternyata mujizat supranatural itu terjadi di depan mata kita pun, di depan mata orang banyak pun, orang banyak belum tentu akan percaya ke Tuhan. Nah iya toh, kurang apa orang Israel? Ya, laut terbelah, mana turun, bosan mana dikasih daging turun. Apa mereka tetap percaya? Apa mereka, oh Tuhan, karena aku percaya, aku melihat ini, aku mau berserah hidupku. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan Anda dan saya, sekalipun kita menerima yang namanya otoritas, mujizat, supranatural, belum tentu kita ini berani menyerahkan hidup total sama Tuhan. Ya, buktinya di Alkitab sudah banyak. Sudah banyak saudara. So, saya mau tanya, pada waktu Yesus jalan di dunia ini, ada banyak tanda mujizat kan? Tahu gak sih saudara, ada ribuan orang ngelihat mujizat. Betul gak? Peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Itu berapa puluh ribu orang tuh, gak cuma melihat, mengecap. Tapi orang yang sama, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang berkata, salibkan dia. Artinya apa saudara? Kita akan terima. Percayalah, pulang dari tempat ini, mendadak banyak dari Anda dan saya nih akan mengalami mujizat supranatural. Tapi kalau mata kita terjebak pada mujizat supranaturalnya, gak pernah membiarkan hati kita dibentuk Tuhan. Gak pernah mau mengarahkan hati kita untuk nempel sama Tuhan. Maka yang namanya mujizat supranatural itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, mau Anda pulang ke rumah, di kamarmu, netes madu, ditampung dapat 5 gentong sekalipun. Gak ada maknanya kalau kau tidak mempersilahkan Tuhan untuk membentuk hati kita.
tidak membentuk karakter kita. Ya saudara, bahkan saya sendiri berkali-kali menyesali akan banyak hal yang harus saya sesali dalam hidup. Kok sudah keluar madu di rumah, kok masih tetap kadangkala menghadapi kekurangan uang, masih tidak percaya Tuhan. Aku khawatir, kok masih khawatir? Lo minyak campur emas turun di rumah saya. Pada waktu ngadepin perkara A, B, C, saya bisa takut. Kok bisa? Lo lihat Tuhan, ngalami Tuhan, kok tetap takut? So, jadi ada yang paling penting itu serahkan hatimu ke Tuhan. Kalau Anda tidak menyerahkan hatimu ke Tuhan, apapun boleh terjadi. Anda mau doa sekenceng apa, sehebat apapun, bisa memindahkan gunung sekalipun, Anda akan terus-terusan jatuh dalam ketakutan, jatuh dalam kekhawatiran. Ya enggak saudara? Ya Anda mau mengalami kayak apapun, kalau tiba-tiba Anda harus menghadapi anak Anda sakit panas, sakit, padahal doain orang di rumah sakit, yang lumpuh bisa melihat saudara. Salah ya? Oh iya salah. Doain orang sakit sembuh. Anak sendiri sakit. Langsung sakit ngapain? Padahal ngomongin orang nih di rumah sakit. Percaya Tuhan, gak usah percaya obat-obatan. Tuhan tabib di atas segala tabib. Kamu percaya? Percaya. Doain sembuh. Anak sakit, gak tanya Tuhan. Tanya dokter, tanya obat dan lain-lain. Ya, bukan artinya kita anti dokter. Bahaya ada 2 dokter di sini saudara. Bukan itu, maksud saya adalah kenapa enggak sama dengan orang lain? Enggak datang dulu ke Tuhan, Tuhan anakku sakit aku harus ngapain? Ya toh? Tapi langsung apa? Dokter. Lu padahal ngalami mujizat. Dia doain orang sembuh. Kenapa enggak doain anaknya? Doain Pak, diuyok-uyok, minyak urapan tak banjur, mandiin pakai minyak urapan, tetap enggak sembuh. Kenapa? Sekali lagi saudara, ini perkara seringkali hati kita ini terpengaruh. Dengan apa? Ya orang yang kita sayangi. Gak tega, ya kan? Kasihan. Saudara, sekali lagi, ini janji Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat Anda semua hari ini. Pulang di tempat ini. Anda akan banyak sekali dari Anda mengalami mujizat supranatural. Pasti, yakin saya. Tapi sekali lagi saudara, jangan jadikan itu sebuah patok dalam hidupmu. Dan itu udah pasti Tuhan berkenan Anda juga saudara. Yang membuat Tuhan berkenan adalah ketika kita berani nyerahin hidup kita ke Tuhan. Amin, saudara, kita mau baca Alkitab. Kita mau lihat bukti bahwa ternyata mujizat supranatural belum tentu bisa membuat orang kenal Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat yang pertama. Kisah pertama langsung aja lompat ketiga deh. Kisah Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 2. Ada yang memihak kepada orang-orang Yahudi
Ada pula yang memihak pada rasul itu. Saudara, semuanya ngelihat mujizat. Semuanya ngelihat mujizat. Kok tetap terbelah? Semuanya ngelihat mujizat, kok tetap terbelah. Artinya apa saudara? Mujizat supranatural bukan dasar untuk kita percaya ke Tuhan. Kalau kita percaya ke Tuhan karena kita melihat mujizat supranatural saja. Saya khawatir saudara. Khawatirnya apa? Ketika kita berhadapan dengan masalah. Dan ketika masalah itu berkaitan dengan orang-orang yang kita sayangi. Iman kita rontok saudara. Iya. Benar saudara. Bahkan itu saudara, mujizat supranatural oke. Tapi mari serahkan tetap percayamu ke Tuhan, hatimu ke Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah ngalami namanya mujizat supranatural. Suami ministry ngalami kok. Anda hari ini nikmati madu, nikmati air yang jadi anggur, nikmati tadi air manis walaupun sekecerit, kan dikasih sisa sedikit. Anda sudah terima namanya minyak urapan yang ada darahnya, yang tiba-tiba muncul. Ya toh? Kita lihat di Sion, di Cirebon, di tempatnya Bu Nani. Lebih dahsyat lagi. Burung merpati lagi gantung-gantung tiba-tiba naik minyak. Kurang apa? Kurang apa saudara? Kurang apa? Tapi kita sudah lihat kan. Banyak orang juga yang ngomong apa ngata-ngatain kan. Sesat. Sihir. Tetap aja. Akan ada dilema itu saudara. Tapi ini yang janji Tuhan katakan saudara. Kita ngalami. Kita ngalami. Dan kenapa? Kalau Anda tanya kenapa Tuhan mau berikan mujizat supranatural buat Anda dan saya hari ini. Karena ke depan ada banyak hal yang kita tidak bisa lari dari kenyataan yang ada di depan kita. Hanya tangan Tuhan yang bisa ngedobrak semuanya. Akan ada masa-masa Anda benar-benar gak bisa ngandelin siapapun. Ya, siapapun tidak bisa Anda andalkan. Anda hanya bisa andalkan mujizat yang Tuhan mau berikan. Amin saudara. Tapi ketika Anda hidup dengan mujizat, jangan berpikir orang akan lihat dan orang, wah ini disertai Tuhan nih. Aku tak ikut kamu, belum tentu. Bahkan rata-rata ketika Anda hidup mengalami mujizat, akan ada banyak sekali orang yang akan mencela Anda. Menghakimi Anda. Ya. Ketika itu terjadi, saya berdoa, Anda berhasil jaga hati Anda tidak kecewa. Ya saudara, Anda berhasil menjaga hati Anda tidak kecewa. Saudara, saya sangat percaya ya, Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Anda akan jadi orang-orang yang mendoakan orang dan terjadi kesembuhan. Enggak perlu KKR Anda jadi pembicara, enggak perlu. Tapi ketika Anda pergi, lihat teman Anda sakit, Anda doakan sembuh. Itu terjadi sudah. Tapi sekali lagi, siap-siap juga. Karena akan ada orang yang membenci Anda. Kalau Anda lihat tadi saudara, mereka kumpul, mereka belajar, diajar, dan mereka melakukan tanda-tanda mujizat. Tetap ada orang yang membenci. Kalau Anda baca lagi tadi perikop terus saudara ayat-ayatnya.
Mereka sampai tersingkir. Mereka akan sampai tersingkir. Dan yang anehnya, yang menyingkirkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Yang menyingkirkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Kisah para Rasul 14 ini. Tadi subuh saya bangun, ini yang Tuhan bilang. Ini janji Tuhan buat Anda. Belum selesai saudara. Janji Tuhan, Anda akan dipenuhi mujizat supranatural. Anda akan ngalami, beneran akan ngalami. Enggak cuma orang sakit sembuh, bahkan perkara finansial breakthrough buat Anda. Wih, kalau uang lebih seru. Ya, pemulihan terjadi. Keajaiban supranatural terjadi buat Anda. Amin. Tapi akan ada orang-orang yang menghakimi Anda. Siapa orang Yahudi? Apa artinya Yahudi? Sesama anak Tuhan. Ya siap-siap aja. Meskipun Anda doain orang, orangnya sembuh, Anda akan dihakimi. Walaupun saudara belum tentu penghakimannya secara frontal. Diomongi. Wah, ikut siapa itu? Oh, ikut Soul Ministry. Lalu diomongi, ikut Soul Ministry. Habis ikut Soul Ministry ada doain orang sembuh. Itu bukan pakai kuasa Tuhan. Kuasa sihir. Kok bisa kuasa sihir? Ayo, pengkhotbahnya juga kayak dukun brewokan. Oh saya nggak ada saudara. Contoh. Ya akan ada orang yang sinis. Akan ada orang yang sinis selalu saudara. Dan akan ada selalu penghakiman. Ini akan terjadi ini. Saya tidak sedang hanya khotbah. Ini adalah yang akan terjadi. Di hari-hari yang akan datang setelah Anda pulang dari tempat ini. Akan ada banyak yang hakimi Anda. Anda mengerti kebenaran, kok menyatakan kebenaran tetap dianggap salah. Siap-siap saudara. Ya ini resikonya. Lanjut saudara. Tapi nggak cuma itu. Ada hal yang ajaib yang akan terjadi saudara. Jadi yang gak enaknya dulu ya, ngalami mujizat supranatural, dihakimi habis-habisan. Lihat lanjutnya. Yang hakimi siapa? Anak-anak Tuhan. Siap-siap dihakimi anak Tuhan. Jangan marah. Anda tahu saudara kalau Anda baca ini tadi, kan terbelah dua kan? Betul ya? Terbelah dua, tapi tetap menyingkir kan? Anda terbelah dua kan sebenarnya 50-50. Ya, kayak tawuran aja dong. Fight aja, bertengkar aja dah. Tapi gak diajarin. Mereka apa? Menyingkir. Betul gak? Nyingkir gak? Lihat. Setelah Rasulullah lagi. Ayat yang kelima, maka mulailah orang-orang yang mengenal Allah dan orang Yahudi bersama-sama memimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua Rasul itu dengan batu. Tapi kan Anda lihat ayat sebelumnya. Mereka terbelah jadi dua kan? Artinya punya kekuatan loh. Melawan enggak? Enggak. Lihat. Setelah Rasul-Rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah, tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ini kok AC-nya panas ya? Pasang main dingin loh. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus,
Mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus. Paulus disebut apa? Mahal. Herme. Karena ia yang berbicara. Maka lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban-korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Saudara, akan ada masanya. Pulang dari tempat ini, akan ada masanya. Orang-orang yang gak kenal Tuhan akan kejar-kejar Anda. Kejar-kejar Anda untuk apa? Memberkati kita. Ya. Saya tidak mau menghapus aspek di mana orang-orang ini menganggap Barnabas dan Paulus itu dewa. Kita harus juga berlaku sama. Jangan. Tapi akan ada masa di mana orang-orang akan kejar dan mau memberkati Anda. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Saya mau tanya, sikap Anda harusnya gimana? Menerima gak? Menerima gak? Setelah diberi pengertian, tetap mereka ngotot loh. Terima gak? Ya, gak terima eman. Alkitabnya bilang diterima gak tadi? Duh, mana sih kok terima? Baca lagi. Mari. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mencegah. Berarti dapat mencegah nggak? Hampir-hampir tidak dapat mencegah. Saya mau beritahu satu hal ya saudara ya. Menerima nggak? Bukan artinya gini, yang coba saya mau arahkan Anda adalah, Anda akan tiba-tiba banyak sekali orang akan mengejar Anda untuk kasih sesuatu. Banyak. Tapi apa yang sikap hati mereka, arahin itu ke Tuhan. Dan mereka kasih pengertian, bukan, aku ini bukan Tuhan. Aku datang mau ngabarin Injil, aku bukan Zeus. Aku bukan Hermes. Aku Elvi. Woi, salah. Aku ini bukan Zeus, bukan Hermes. Kamu salah, arahin ke Tuhan. Yang saya maksud adalah persembahan korban lembu yang dianggapnya itu adalah persembahan untuk dewa. Itu yang gak diterima. Jangan menerima kemuliaan dari orang-orang lain. Jangan sampai ketika pulang dari tempat ini, Anda terima pengurapan, Anda terima kunci. Anda akan terima ketika pengurapan itu, sebagai pengurapan tanda engkau menerima otoritas.
Anda akan terima kunci, buka pintu-pintu yang tertutup. Ini Anda akan terima. Ketika Anda praktekkan dari hari pertama sampai sesi terakhir tadi, saudara. Pak Kris, itu manual booknya. Nanti kita akan rekamannya ada. Akan kita posting entah di YouTube, mungkin di YouTube. Ya, Anda bisa dengar sekali lagi. Itu manual book how to operate the anointing. Bagaimana cara mengoperasikan pengurapan ini dan kunci ini. Ketika Anda sudah, aduh ngapain sih lu di sini? Mampus kowe. Malah mabur tuh. Tolong dong. Saya mau khotbah nih. So dengarkan semua khotbah di sesi pertama sudah. Itulah seperti manual book how to operate. Anda terima hari ini. Terima pengurapannya. Terima. Tapi kalau cuma terima tok, gak ngerti cara operate-nya. Hatimu masih ngawur, gak nempel Tuhan. Masih punya hidden agenda dengan Tuhan. Ngejar Tuhan karena mau nyopet. Menabur, memberi, berkorban, melakukan apa-apa. Semuanya untuk bertransaksi dengan Tuhan. Aku tak puasa ya Tuhan. Nanti ingat loh, aku puasa 7 hari. Tolong Tuhan berkati aku selama 14 hari. Which one 7 hari loh itu. Terus gitu terus. Selama hati Anda masih gitu. Ya pengurapan hari ini sebagai pengurapan seperti Anda menerima sebuah barang elektronik. Tapi Anda nggak ngerti cara pakainya. Ngerti saudara? Baca manual booknya. Ini untuk apa? Tombol ini untuk apa? Tombol ini untuk apa? Karena itu saudara hari ini kita akan terima pengurapan. Tenang, sesi ini gak lama saudara. Tapi kalau saya sudahi sekarang juga makan siang belum selesai. Ya, gak lama. Ya kok gak lama? Gak ada fungsinya. Kalau Anda gak baca. Dan ini janji Tuhan saudara. Bukan anak-anak Tuhan yang akan berkati Anda. Serius. Justru kebanyakan mereka akan mengejar-ngejar Anda, menghakimi Anda. Ya enggak semua, banyak. Tapi justru Tuhan akan bikin orang-orang asing, orang-orang luar yang akan mengejar Anda. Ngotot aku mau ngasih ini. Kenapa? Karena kamu orang sakti. Aku nyembah kamu. Kamu orang sakti. Di sini poinnya. Anda ambil, iya benar aku sakti. Hati-hati saudara. Hati-hati. Nanti kesaktianmu mengatasi percayamu dengan Tuhan. Kesaktianmu mengalahkan Tuhan dalam hidupmu gawat. Ini akan terjadi saudara. Saya ngulang-ulang terus, ini akan terjadi. Pulang dari tempat ini. Belajar lagi dulu. Manual booknya dibaca lagi. Lalu operasikan. Banyak sekali saudara yang akan terjadi. Apalagi masa-masa yang akan datang. Saya kembali lagi kepada masa-masa yang sedang terjadi di sekitar kita. Masa Wahyu 12 ayat 14. Masa kita ada di padang gurun, tapi kita dipelihara Tuhan. Cara pemeliharaan Tuhannya adalah ya ini. Ya ini saudara. Pak nanti kalau kita masuk masa yang cap 666, kita nggak bisa makan, nggak bisa beli ini beli itu. Gimana Pak? Jangan tanya saya, dan saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini yang akan terjadi. Tiba-tiba
orang yang tidak kenal Tuhan akan berlomba-lomba datang memberikan buat Anda. Pada waktu memberikan, nyembah, jangan nyembah, bawa ke Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa saudara, ketangkep ini dari Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan katakan lagi. Tentang apa yang akan terjadi dalam hari-hari yang akan datang, khususnya tahun depan. Tahun depan saudara, tahun di mana Anda dan saya akan kembali diuji. Tahun depan untuk 6 bulan ke depan. Bulan Januari sampai bulan Juni. Anda akan benar-benar diuji. Bahkan Tuhan berkata, iman dan kepercayaan kita akan banyak sekali yang gugur. Kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah kesempatan. Banyak pintu-pintu palsu yang akan setan tunjukkan depan Anda. Dan yang gawatnya, kita hari ini terima kunci. Pintu-pintu yang akan Anda temui, pintu ini bicara kesempatan, pintu ini bicara tentang berkat dan lain-lain. Banyak pintu-pintu, hampir semua pintu, bahkan pintu palsu pun itu bisa dibuka dengan kunci Anda. Serem gak saudara? Anda akan dapat sesuatu dari Tuhan kunci hari ini kan? Tapi Tuhan bilang tahun depan 6 bulan. Akan ada tiba-tiba banyak sekali kesempatan demi kesempatan. Tapi juga banyak kesempatan itu jebakan setan. Itu jebakan setan saudara. Bahkan kunci yang dikasih Tuhan bisa membuka. Wih, ini kan kunci dari Tuhan. Kebuka. Wih, ini dari Tuhan. Padahal dalamnya bukan dari Tuhan. Jadi ya. Nah, lalu saya tanya Tuhan, gimana caranya supaya kita tahu ini kunci apa pintu-pintu yang tertutup dan terbuka. Ini dari Tuhan. Gimana caranya? Ini yang Tuhan bicara saudara. Anda harus setiap hari paham dan menyerahkan diri ke Tuhan setiap pagi. Setiap pagi. Tuhan ngomong ini, setiap pagi melek mata selalu bicara satu kata. Rekayasakan hanya yang dari engkau yang jadi. Pribadi. Buka mata, tulis. Rekayasakan apa yang dari Tuhan yang boleh jadi. Jadi yang nggak dari Tuhan, nggak boleh jadi. Setiap pagi doa itu. Ngomong itu keluar kata-kata dari mulutmu. Setiap pagi. Ketika engkau sudah ngomong seperti itu, maka iblis tidak punya hak untuk menjebak Anda. Iblis tidak akan pernah diperkenankan menjebak Anda. 1-6 akan ada banyak sekali pintu-pintu yang bukan dari Tuhan. Itu akan terbuka. Tiba-tiba Anda akan ketemu bisnis, usaha, jodoh. Jodoh itu maksudnya lawan jenis. Atau apapun itu. Anda pikir dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Lalu semuanya akan menjadi sangat samar. Ini yang Tuhan katakan. 6 bulan ke depan semuanya samar. Saudara. Semuanya serba gak jelas. Samar-samar. Semua serba samar-samar. Sekali lagi, kalau engkau bilang rekayasakan, semua yang dari Tuhan, hanya itu yang jadi. Maka yang samar pun Tuhan akan loloskan Anda untuk tidak terjebak. Ya, ini 6 bulan ke depan. Lalu 6 bulan ke depan, semua yang
punya usaha, hati-hati. Karena 6 bulan ke depan mulai dari Januari sampai 6 bulan ke depan akan ada banyak perubahan. Akan ada banyak perubahan. Suku bunga akan banyak drop. Tuhan sudah bilang, suku bunga tahun depan itu banyak jatuh. Jadi buat Anda yang punya banyak simpanan, jangan andalkan simpanan. Ya, saya kasih tahu ya, 6 bulan ke depan Tuhan bilang, dari bulan Januari. Lalu dari bulan Juli sampai bulan Desember ini yang Tuhan bilang, waktunya kita akan menikmati kembali panen besar. Juli sampai Desember panen besar. Ada banyak usaha dan pekerjaan Anda semua di ruangan ini yang mandek, yang enggak jalan di bulan Juli mulai menggeliat, mulai naik lagi. Dan Tuhan kasih lihat ada banyak lahan-lahan yang berkerikil dan Tuhan keruk semuanya. Dan tiba-tiba ketika dikeruk, itu tanah yang tadinya berkerikil dan kering, itu keluar air di dalamnya. Dan Tuhan katakan apa? Ini akan menjadi usaha kalian. Banyak usaha pekerjaan kalian yang hari-hari ini yang sedang dalam keadaan kering, yang sedang dalam keadaan mau bangkrut, yang sudah dalam keadaan sekarat, jangan ditutup dulu. Tuhan bilang, jangan dihentikan dulu. Boleh dinonaktifkan tapi jangan nyatakan aku udah gak mau lagi. Karena nanti itu akan dikeruk Tuhan dan airnya keluar. Ketika airnya keluar, itu tanah menjadi tanah yang sangat subur. Usaha dan pekerjaanmu, bisnismu yang mati selama ini akan dibangkitkan. Amin saudara. Terakhir pesan Tuhan buat Anda dan saya. Setiap Anda dan saya mulai dari tahun depan akan ada banyak yang mengalami yang namanya encounter, pertemuan supranatural. Ada banyak dari Anda yang Anda akan benar-benar seperti orang yang ngerasain dipeluk erat sama Tuhan. Setiap malam itu akan Anda alami. Setiap malam akan Anda alami. Ini akan terjadi sudah. Kenapa? Karena ini momen, ya mulai dari hari ini nih, sampai nanti tahun 2026 akhir, ini akan jadi momen Anda terus bersama dengan Tuhan. Ya, Anda akan mengalami. Nah, saya tanya Tuhan, supaya ngerti dan caranya ngalami gimana? Setiap malam, habiskan tenaga Anda dengan berbahasa roh. Tiap malam, sebelum tidur, bahasa roh. Sampai capek, tidur. Nanti tiba-tiba, tengah malam, dibangunkan Tuhan. Anda ngalamin encounter yang sangat real sampai ke daging. Sampai ke badan Anda. Ini akan terjadi sudah. Nah, saya tanya lagi Tuhan, fungsinya apa? Gunanya apa? Kalau Anda kerjakan ini, Anda alami ini, Anda akan benar-benar jadi orang yang benar bisa dengar suara Tuhan dengan sangat clear. Pertama, yang kedua, Anda akan benar-benar saudara jadi orang yang dibedakan dan dispesialkan Tuhan. Lakuinnya. Oke, saudara-saudara, terakhir, ini yang Tuhan janji. Di Israel nanti, saya melihat tadi subuh, Tuhan bikin satu piagam. Seperti kertas piagam. Tapi saya melihat ada tangan Tuhan di atasnya. Di pojok kanannya, tangan Tuhan seperti ini. Lalu meneteskan darah. Pada waktu saya lihat itu, saya tidak bisa lihat tulisannya. Saya nggak bisa lihat tulisannya apa.
seperti disamarkan Tuhan. Lalu Tuhan ketika darahnya netes, lalu dia kasih, netesnya banyak, jadi dia langsung tangannya masuk, nempel ke kertas itu, dan telapak jarinya, itu ada di kertas itu. Ini yang Tuhan bicara, saudara. Aku mau kasih anak-anakku sebuah jaminan. Sebuah jaminan. Jaminan apa lagi Tuhan? Ketenang jaminan Tuhan. Saya bilangnya gitu lah. Aku mau jamin. Tidak ada satupun dari orang-orang yang terima ini akan mengalami yang namanya kebangkrutan secara finansial, kebangkrutan secara roh, kebangkrutan secara pelayanan. Tidak akan pernah mengalami. Meskipun nanti pada zaman sudah terlalu parah, dia akan tetap ada. Dan dia akan tetap jadi orang-orang yang memberi berkat buat banyak orang. Jadi nanti di Israel akan ada jaminan orang ini gak akan pernah bangkrut. Secara keuangan ya. Meskipun nanti di hari-hari yang paling kering, paling susah. Dia akan tetap jadi berkat. Ingat ya, finansial gak akan bangkrut. Enak toh. Ujungnya tetap ada Tuhan ngomong sesuatu. Karena dia akan menjadi orang-orang yang membiayai semua kegerakan sampai detik terakhir kita dijemput di awan-awan. Ya saudara, saya berdoa tidak satu dua orang yang terima, kita semua yang terima piagam jaminan ini. Tapi pas saya sekarang aja biayain hidup susah, jangan lihat sekarang, hari masih panjang. Tidakkah engkau percaya? Tahun depan, tahun Anda diberi sayap Raja Wali Besar. Ke padang gurun, di Nouris tahu? Dikasih makan, dikenyangkan, dipamper. Pamper itu dimanjakan. Artinya apa? Tahun depan, tahun-tahun ini tahun-tahun yang ajaib buat Anda dan saya. Anda mau terima yang terbaik? Ayo, latih hidupmu, latih hatimu. Fokusnya tetap ke Tuhan. Fokusnya tetap ke Tuhan. Amin saudara. Yuk saya undang pemain musik. Kita berdoa dan nyembah Tuhan dulu. Sebelum kita tutup. Sebelum kita terima pengurapan dan kunci, kita angkat kunci. Saya undang semuanya bangkit berdiri saudara. Saudara, saya melihat saat ini, saya melihat ada setiap kita ini di tangan kita, itu pegang domba kecil di setiap tangan kita. Kita seperti melihat sedang memegang domba-domba kecil. Ya ranamaya syatakarararayash. Dan Roh Kudus berkata,
naikkan korban sembelihan. Naikkan korban sembelihan. Dan Roh Kudus bilang ini adalah korban yang tidak biasa. Ini bukan korban biasa, kata Tuhan. Ini korban yang khusus. Roh Kudus bilang ini korban yang khusus. Saya melihat di setiap domba-domba ini, kakinya sudah terikat oleh ranting. Dan Tuhan bilang seperti ini. Ini seperti waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak. Sebelum pada waktu dia hampir menghujamkan pisau, ada anak domba, ada domba yang tersangkut. Dan Tuhan katakan itulah korban. Itu sebabnya Tuhan berkata ini bukan korban biasa. Karena ini korban yang naik, yang dibawa naik. Seperti korban Ishak. Walaupun Ishaknya digantikan domba, tapi ini korban Ishak. Korban yang terbaik. Saudara, sebelum Abraham melihat domba itu, 3 hari sebelumnya, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, ambil anakmu, bawa ke gunung Tuhan, dan korban. Dan mulai dari hari itu dia berjalan 3 hari, sampai ke gunung. Anda bisa bayangkan betapa dia berjalan dengan kesakitan. Dengan kesakitannya. Ada satu momen yang mungkin paling menyakitkan juga. Pada waktu anaknya bertanya, Pak, api ada nih, kayu udah ada. Mana dombanya? Saudara, Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Pada waktu Abraham mengatakan Tuhan yang akan menyediakan, dia nggak tahu loh ada domba di atas. Yang dia tahu Tuhan sudah menyediakan. Siapa? Anaknya yang dia sayang. Sampai dia naik ke atas. Ada yang berkata, Abraham sudah beriman akan ada domba. Tapi Anda tahu nggak? Pada waktu sampai ke atas pun, Ishak diikat. Sudah ada di atas mesbah mau dihujam, saudara. Betapa sakitnya. Hari ini Tuhan kasih domba-domba yang bicara tentang persembahan yang khusus. Dan persembahan yang khusus ini, persembahan yang sampai ada bekas di hidupnya. Ada kesakitan. Saudara, mari tanya Tuhan, korban apa yang aku harus naikkan? Ini gak bicara perkara uang saja. Enggak, saudara. Ini bicara perkara ketika engkau korbankan. Tuhan, ya aku sakit, kau mau aku kasih ini. Mungkin kau bilang, aku mau kasih waktuku. Sakit Tuhan. Aku mau kasih apa, terserah tanya Tuhan. Berikan korban yang sampai engkau rasakan. Tuhan, sakit Tuhan. Ada waktu engkau rela menaruh di atas mesbah. Ada anak domba, korban pengganti. Dan Tuhan akan berikan sesuatu
tuaian yang jauh lebih besar. Nama karalala yashe. Rararararabasi. Ambil momen bertanya Tuhan, kalau kau memberikan korban uang, tanya jumlahnya. Beri dengan ketepatan. Setiap goresan yang ada, setiap goresan yang muncul hari ini karena korban, goresan itu yang akan dilihat Tuhan. Dan goresan itulah yang akan membuat engkau bisa berjalan dan mengalami semua janji Tuhan. Goresan itulah yang akan dilihat Tuhan, yang diingat Tuhan. Dan Tuhan akan katakan, aku mau beri yang engkau butuhkan. Aku mau penuhkan semua yang engkau butuhkan. Hari ini saudara, siapkan korban spesial, korban khususmu. Saya melihat jelas saudara. Kata keluarga. Saya melihat ada satu kata keluarga. Ini yang Tuhan katakan. Bahkan ketika engkau memberikan korban ini gak cuma berdampak buat dirimu, tapi berdampak untuk seisi keluargamu. Engkau yang punya anak-anak, bahkan korban ini akan berdampak bagi anak-anak. Engkau yang punya orang tua, korban ini akan berdampak buat orang tuamu. Engkau yang punya saudara, berdampak buat saudara. Ini korban spesial saudara. Saudara, saya belum pernah disuruh Tuhan ngerjain ini. Tapi saya mau taat. Ya rataka ya syata karalabayus. Ini akan berdampak buat keluargamu. Syata karab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 
yang jumlahnya nggak ada di uang cashmu. Ada nomor rekening di layar Anda. Hari ini persembahan akan masuk ke SOR Bandung. Ada nomor rekening di layar Anda. Mari tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Sambil engkau tanya Tuhan, pegang semua kunci-kuncimu. Ya Rama Yesh. Ya Ratakaya Shota. Saya minta Pak Kris Buntu berdiri di belakang kotak persembahan, pegang minyak urapan. Yang akan diurapi kepala Anda dan kunci yang Anda pegang. Masukkan persembahanmu, datang ke hamba Tuhan, beri kuncinya, diurapi, lalu diurapi kepalamu. Anda boleh kembali ke tempat duduk Anda. Yuk silakan.